adik-adik, jumpa dengan saya. Semangat pagi, the master is the best. Nah, ini saya mengambil video pada pagi hari sambil berjemur di tengah pandemi COVID-19. Semoga adik-adik sehat. Nah, kalau adik-adik nggak sehat, siapa yang dengar video saya? Skip. Hari ini topik kita adalah persamaan reaksi. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan soal-soal mengenai persamaan reaksi? Maka harus kita dengarkan prinsip atau konsep dasarnya. Nah, apa sebenarnya persamaan reaksi? Persamaan reaksi, misalnya kita buatkan ada H2 ditambah O2, ini menjadi H2O. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan persamaan reaksi. Maka apa itu persamaan reaksi? Lambang unsur atau senyawa di dalam suatu reaksi kimia. Maka dia nanti ada ruas kiri, ini ruas kiri, dan ini ruas kanan. Maka prinsip dasarnya adalah ya, jumlah atom yang di kiri harus sama dengan jumlah atom yang di kanan. Jikalau tidak sama, maka harus kita samakan dengan cara menambahkan koefisien. Nah, koefisien ini sangat penting di dalam suatu persamaan reaksi. Nah, inilah nanti untuk ya menghitung di dalam stoikiometri. Oke, kita kembali kepada reaksi ini. Ya, pertanyaan, apakah sudah setara? Coba kita lihat. Atom O di sini ada 2, di sini masih 1. Lihat ya, ini ya arti H2O, 2 atom H, 1 atom O. Maka dia nanti ya maka kita tambahkan ini 2. Kalau tambahkan 2, maka sebagai pengali atom H-nya menjadi 4, atom O-nya menjadi 2. Sudah setara. Oh, di sini harus kita tambahkan 2. Maka nanti ini 2 banding 1 banding 2. Dan inilah yang kita sebut dengan PKPR, perbandingan koefisien persamaan reaksi. Dan ini menyatakan boleh perbandingan mol, boleh volume, boleh tekanan, boleh juga nanti yang keempat molaritas. Artinya apa? Jikalau ini 4 liter ya, maka berapa kasih O2-nya? Karena ini 2 banding 1, maka kita peroleh ini 2 liter. 1/2 dikali ini. Yang ini berapa? Maka nanti ini adalah sebanyak 4 liter. Maka sebaliknya, jikalau nanti ini sebanyak 2 atm dalam tekanan, maka ini harus berapa? Maka ini harus ya 1 atm. 1/2 kali ini. Maka ini harus berapa? Maka ini harus ya 2 atm. Oke. Nah, bagaimana dia nanti ya di dalam soal-soal untuk persamaan reaksi? Coba kita lihat contoh yang pertama. Nah, di sini dikatakan ada 25 ml hidrokarbon dibakar dengan 75 ml oksigen. Dihasilkan 50 ml karbon dioksida. Tentukanlah senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, maka yang pertama prinsip dasarnya kita harus ketahuin hidrokarbon itu apa? Hidrogen N karbon. O berarti CXHY. Jikalau dibakar berarti tambahkan dengan O2. Dan ini harus menghasilkan CO2 ditambahkan dengan H2O. Nah, jadi ini adalah pengetahuan standar. Ya, artinya ya adik-adik harus tahu setiap hidrokarbon itu dibakar hasilnya harus CO2 tambah H2O. Oke, maka kita lihat ini diketahui sebanyak 25, ini sebanyak 75, yang ini sebanyak 50. Dan ini nggak diketahuin. Wah, kalau diketahuin semua ya mudah sekali ya. Nah, jadi ini ya
dalam volume mililiter, maka nanti ini berfungsi sebagai perbandingan koefisien. Lihat tadi. Ini ya 2 banding 1 banding 2. Kalau ini 4 liter, maka ini 2 liter, maka ini 4 liter. Maka sama. Biar lebih gampang, maka ini kita bagi dengan 25. Ya, maka ini jadi 1 banding 3 banding 2 banding titik-titik karena belum diketahui. Nah, maka ini kita naikkan sebagai koefisien. Maka ini jadi CX HY ditambah 3O2, ini menjadi 2CO2 ditambahkan dengan titik-titik H2O. Maka ini harus kita isi. Caranya gimana? Jumlah atom O di sebelah kiri ini harus sama dengan di sebelah kanan. Maka atom O sebelah kiri berapa ini? 3 dikali 2 6. Ini 2 dikali 2 4. Berarti ini harus 2 lagi sisanya. Oh, berarti sini harus 2 dikali 1. Oke. Nah, dengan demikian atom C di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanan. Berapa atom C di sebelah kiri? Sebanyak X. Di sebelah kanan nih sebanyak 2. Maka X sama dengan 2. Atom H di sebelah kiri sebanyak Y, maka di sebelah kanan sebanyak, ini dia, 4. Maka rumusnya adalah C2H4. Oke, ya. Coba kita ambil contoh soal yang kedua, ya. Nah, sama soalnya, ya. 25 ml hidrokarbon dibakar dengan 75 ml oksigen, dihasilkan 50 ml H2O. Ya, yang tadi CO2, ini H2O, dirubah sedikit. Maka gimana? Oke, kita buatkan reaksinya. CXHY ditambah O2 menjadi CO2 ditambahkan dengan H2O. Ya, hal yang sama berlaku. Tinggal buatkan 25, yang ini 75, yang ini nggak diketahuin, ya. Yang ini sebanyak 50. Maka kita bagikan dengan ya 25. Ya, maka kita peroleh 1 banding 3 banding titik-titik banding 2. Maka kita jadikan sebagai koefisien CXHY ditambah 3O2 menjadi titik-titik CO2 ditambah 2H2O. Maka ya atom O-nya juga di sini 6, maka di sini harus 6. Ini 2 dikali 1 2, maka harus 6, harus 4 lagi, berarti ini harus 2. Jadi sama ya. Maka atom C di sebelah kiri sebanyak X, di sebelah kanan sebanyak 2. Atom H di sebelah kiri sebanyak Y, di sebelah kanan sebanyak 4. Maka rumusnya adalah C2H4. Oke, soal yang ketiga. Nah, ini dia nanti adalah ya reaksi penguraian senyawa. Dikatakan ada 100 ml oksida nitrogen, ya, terurai menjadi 200 ml nitrogen, 4 oksida, dan 50 ml oksigen. Nah, ini jangan takut untuk melihat soalnya. Kita tinggal hanya menuliskan aja. Oke, kita tuliskan. Nih, oksida nitrogen. Oh, berarti ya oksigen dengan ya nitrogen. Maka kita buatkan NXOY. Ini terurai menjadi apa? Menjadi nitrogen 4 oksida. Apa itu nitrogen 4 oksida? NO2. Ingat ya pelajaran kemarin, kalau O itu negatif 2, berarti N-nya nanti ini harus positif 4. Makanya dikatakan nitrogen 4 oksida. Ditambahkan dengan O2. Maka ini diberitahu, ini sebanyak 100, ini sebanyak 200, ini sebanyak 50. Maka kita tinggal bagikan aja dengan 50. Maka kita peroleh 2 banding 4 banding 1. Oke, ini berfungsi sebagai koefisiennya. Maka tinggal kita buatkan 2 NXOY menjadi 4 NO2 ditambahkan dengan O2. Maka ya atom ya N di kiri sama dengan di kanan ya. Jadi 2 ya. Untuk atom N-nya itu sama dengan 2X sama dengan ini ya, 2X sama dengan 4. Maka X-nya kita peroleh 2.
Kemudian atom O-nya di sebelah kiri sebanyak 2Y, di sebelah kanan ini tambah ini kalikan 8 ditambahkan dengan ini. Maka ini jumlahnya 10. Maka dia nanti Y-nya adalah 5. Maka rumusnya adalah N2O5. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya ya, bagaimana kalau divariasikan dengan stoikiometri? Gampang ya. Maka tinggal kita bawakan suatu hidrokarbon dibakar dihasilkan gas CO2 sebanyak 5,6 ya liter pada keadaan STP dan 9 gram. Jadi ini dalam ya liter kemudian dalam gram. Maka kita buatkan dia nanti CXHY ditambahkan dengan O2 menjadi CO2 ditambahkan dengan H2O. Nah, ini dalam ya liter 5,6 STP. Maka kita ubah ke dalam mol. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Maka dibagikan dengan ya 22,4, maka kita peroleh ini 1/4 mol. Nah, lantas yang ini berapa? Ini 9 gram. Maka kita ubah ke dalam mol juga. Ya, gram ke dalam mol. Ya, itu adalah ya gram dibagikan dengan MR-nya 18. Maka nanti adalah setengah mol. Maka perbandingannya adalah ya 1/4 ya setengah. Maka ini harus kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 4. Kalau kita kalikan dengan 4 ya, maka kita peroleh nanti ini ya CXHY ditambah O2 menjadi CO2 4 dikali 1/4 ditambah 2 dikalikan dengan H2O. Ya, maka ya tinggal kita setarakan atom O-nya. Atom O-nya di sini sebanyak 2 ditambah 2, 4. Maka di sini harus 2. Nah, dengan demikian ya atom C di sebelah kiri sebanyak X, ini di kiri sama dengan di kanan. Ya, sebanyak berapa? Ya, di kanan sebanyak 1. Atom H di sebelah kiri sebanyak Y, di sebelah kanan sebanyak 4. 2 kali 4. Maka rumusnya adalah CH4. Nah, soal latihan. Yuk. Ya. Nah, di sini ada 5 liter propana. Apa itu propana? C38. Dibakar dengan udara. Ya. Tentukan volume udara yang dibutuhkan, di mana ya persen oksigen dalam udara adalah 20%. Nah, ya kata kuncinya di sini nanti adalah udara. Berarti yang pertama harus kamu cari oksigennya. Nah, setelah dapat misalnya oksigennya ya 20 liter. Maka kita cari udaranya sebanyak berapa? Maka nanti jumlahnya sebanyak 100 liter. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.